Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas materi tentang K3. Kali ini kita membahas tentang radiasi. Baik, coba kita perhatikan slide berikut. Nah, ini adalah radiasi, ya. Tentu pertanyaan kita adalah mengapa kita harus mempelajari radiasi ini, ya. Ya, tentu ini pertanyaan saya pikir yang lumrah bagi kita. Karena kalau berbicara radiasi di bidang keteknikan, tentu kita berpikir bahwa radiasi itu sesuatu hal yang kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Oleh karena itu, ya memang sangat memungkinkan ketika hal itu menjadi hal yang kita pertanyakan. Nah, adapun yang menjadi tujuan dari mengapa kita harus mempelajari tentang radiasi ini agar supaya kita dapat mengetahui pengertian, kemudian jenis-jenis dari radiasi itu sendiri dan apa dampak dari sebuah radiasi yang mungkin itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tanpa disadari, kita selalu berinteraksi dengan radiasi sebenarnya. Nah, inilah yang perlu kita memahami, mengetahui apa radiasi itu dan jenis-jenisnya. Baik, secara visual mungkin kita bisa menganalogikan sebuah radiasi itu pada gelombang riak, ya, gelombang riak air. Coba kita melihat di sini pada ilustrasi yang digambar visual ini, seseorang melemparkan kerikil ke dalam air atau ke kolam air. Nah, kemudian di sana ada daun, ya, menjadi objek akibat dari sebuah radiasi. Jadi di sana ada daun yang akibat dari lemparan kerikil itu sehingga menimbulkan sebuah gelombang, ya. Arah pergerakan gelombang pun juga seperti yang ditunjukkan di sini, dari sini. Nah, daun yang ini itu akan terangkat naik ketika dia berada di puncak gelombang dan turun ketika dia berada di lembah gelombang atau di bagian bawah gelombang. Jadi itu dia akan mengikuti pergerakan gelombang. Ini daun menjadi objek yang terpengaruh dari adanya munculnya gelombang itu. Nah, ya namanya gelombang kita pahami ada lembah, kemudian ada puncak. Nah, inilah yang ilustrasi sehingga kita pelajari tentang radiasi. Nah, ilustrasi juga membuktikan bahwa, menggambarkan bahwa kekuatan gelombang itu berada pada tekanan yang paling dekat dengan titik kejadian atau titik fokus. Jadi semakin lama dari arah gelombang itu, dari arah pergerakan gelombang itu, dia semakin lemah, semakin hilang nantinya. Jadi suatu titik waktu yang tertentu gelombang itu akan hilang. Nah, itulah konsep secara
analogi ya, secara analogi atau perumpamaan dari sebuah radiasi. Kenapa? Karena sekali lagi radiasi itu kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Tetapi paling tidak analoginya kita bisa memahami bahwa begitulah radiasi itu bisa terjadi. Nah, dari analogi yang tadi yang ditunjukkan dalam visual tadi, itu dapat diartikan bahwa radiasi adalah pencemaran atau pengeluaran dan perambatan energi menembus ruang atau sebuah substansi dalam bentuk gelombang ataukah partikel. Ya, saya ulangi, jadi pencemaran atau pengeluaran dan perambatan energi yang menembus ruang atau sebuah substansi dalam bentuk gelombang atau partikel. Nah, partikel radiasi itu terdiri dari atom atau subatom, di mana mempunyai massa bergerak, ya, mempunyai waktu bergerak, menyebar dengan kecepatan tinggi menggunakan energi kinetik, ya, menggunakan energi kinetik. Nah, inilah partikel radiasi. Inilah partikel radiasi. Ya. Lalu apa jenis-jenis radiasi itu? Seperti apa? Nah, di sini yang pertama jenis radiasi pengion atau ionisasi. Itu adalah sebuah jenis radiasi yang dapat menyebabkan proses ionisasi apabila berinteraksi dengan materi. Ya, materi di sini ya apakah dia berbentuk benda atau apa. Nah, ion ini kemudian akan menimbulkan efek atau pengaruh pada bahan. Ya, pada bahan termasuk benda hidup. Ya, termasuk benda hidup. Ya, jadi ion ini juga akan menimbulkan efek terhadap kita misalnya. Karena misalnya benda hidup. Radiasi ionisasi ini disebut juga radiasi atom atau radiasi nuklir. Contohnya alfa, beta, gamma itu adalah sebuah radiasi yang tergolong pada radiasi atom atau radiasi nuklir. Ini adalah ionisasi. Nah, radiasi alfa, ya, jadi di sini juga tadi. Nah, radiasi alfa yaitu radiasi atom yang mempunyai massa partikel sekitar 4 kali massa dari partikel hidrogen. Nah, jika sinar alfa mengenai suatu materi, itu akan memberikan sebagian energinya pada elektron terluar. Jadi elektron terluar dari materi itu, sehingga dapat tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Itu namanya radiasi alfa. Kemudian juga ada radiasi beta. Nah, radiasi beta ini adalah jenis peluruhan radioaktif di mana partikel beta atau elektron atau positron itu dipancarkan. Itu radiasi beta. Jadi di sini dia dipancarkan. Kemudian ada radiasi gamma atau sinar gamma. Nah, ini adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatom. Nah, bila sinar gamma bergerak melewati sebuah materi, maka penyerapan radiasi gamma proporsional itu sesuai dengan ketebalan permukaan materi tersebut. Ya.
ya, seperti penghancuran elektron positron. Nah, radiasi inilah yang sebenarnya menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah ini bermanfaat di kehidupan sosial ataukah bahkan merugikan kehidupan sosial atau kehidupan kita. Dan nanti kita melihat secara secara saksama, karena ya mungkin gampangnya begini, ketika radiasi ini tidak dikelola atau tidak dipahami dengan baik, dia maka merugikan. Tapi ketika dia dikelola dengan baik, justru dia menjadi berfungsi untuk menunjang atau menopang kebutuhan-kebutuhan kehidupan. Ya, kemudian radiasi non-ionisasi. Ya, kalau tadi radiasi ionisasi, sekarang non-ionisasi adalah radiasi yang mengacu pada jenis radiasi yang tidak membawa energi yang cukup per foton untuk mengionisasi atom atau molekul. Contohnya, bentuk energi yang lebih rendah dari radiasi elektromagnetik, yaitu gelombang radio, ya, cahaya inframerah, dan cahaya tampak. Nah, ini contoh dari radiasi non-ionisasi. Penggunaan radiasi. Nah, di dalam kedokteran, saya kira istilah radiasi bukan hal yang baru, tetapi radiasi dan zat radioaktif digunakan untuk mendiagnosa sebagai pengobatan dan penelitian. Sinar X, ya, misalnya melalui otot dan jaringan lunak lainnya, tapi dihentikan oleh bahan padat. Banyak misalnya di kedokteran, ya, istilah dulu ketika kita mau toraks, ronseng lah istilah ini, ya. Ronseng, ya, ronseng. Kita sebenarnya yang digunakan itu adalah radiasi untuk melihat apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Itu di ini, sehingga informasi di dalam tubuh kita itu bisa kelihatan apa yang ada dalam tubuh kita. Itu adalah fungsi sebenarnya manfaat dari radiasi. Hanya memang tanda kutip di sini massa, ya, karena namanya radiasi itu kan bisa membunuh beberapa sel mungkin ketika itu. Tapi itu kan hanya sementara. Ketika kita berinteraksi kembali dengan lingkungan, kemudian kita mengkonsumsi makanan-makanan, maka tadi yang sempat tadi mungkin terbunuh oleh radiasi pada saat kita melakukan toraks atau ronsen, itu bisa kembali normal. Sehingga orang yang ronsen, ya, itu akan dibatasi masanya, ada masanya. Tidak bisa misalnya setiap saat, nah itu karena itu mempengaruhi kesehatan. Nah, itulah tadi saya katakan bahwa ketika radiasi ini tidak dipahami dengan baik, ya, maka akan menjadi justru menjadi penyakit atau berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian radiasi dalam komunikasi. Nah, variasi intensitas radiasi berupa perubahan suara, perubahan gambar, atau informasi lain yang sedang dikirim. Misalnya, suara manusia dapat dikirim sebagai gelombang radio atau gelombang mikro dengan membuat gelombang bervariasi sesuai variasi suara. Nah, mungkin di sini saya sedikit
memberi penekanan karena ini adalah bidang kita. Ya, ini adalah bidang elektronika. Nah, di dalam komunikasi ini radiasi sangat kita butuhkan. Ya, sangat dibutuhkan untuk apakah itu digunakan untuk melakukan sebuah pengiriman, ya, pengiriman suara, ataukah perubahan suara, perubahan gambar, pengiriman gambar, atau informasi lain, ya, yang menjadi bagian daripada kebutuhan kita. Ya, sekali lagi, di dalam komunikasi radiasi itu sangat kita butuhkan. Kenapa? Ya, karena ya, terjadinya sebuah pengiriman atau terjadinya sebuah sinyal yang mungkin kita selama ini paham, sinyal radio kah, sinyal komunikasi untuk berkomunikasi, apakah dia menjadi transmitter untuk pengiriman, kemudian menjadi penerima, ya, receiver. Nah, ini tidak terlepas dari sebuah yang namanya radiasi. Hanya memang ya, sekali lagi, ini ada batas-batas yang dibutuhkan di dalam komunikasi. Nah, nanti mungkin spesifik karena ini keilmuannya masuk di keteknikan, tapi yang kita bahas adalah apa pengaruh radiasi terhadap K3 misalnya. Ya, ini juga menyangkut masalah bagaimana nanti ada khusus untuk audio, bagaimana pendengaran, kemampuan mendengar kita, ya, terhadap suara misalnya. Ini juga semua ada batas-batas. Kemudian penggunaan rahasia dalam iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Para peneliti menggunakan atom radioaktif untuk menentukan umur bahan yang yang dulu bagian dari organisme hidup. Ya. Ini dalam iptek. Ini salah satunya adalah menggunakan atom radioaktif untuk menentukan umur bahan yang dulu menjadi bagian dari organisme hidup. Nah, kita ada beberapa fenomena atau ada beberapa kejadian-kejadian yang bisa kita lihat yang merupakan dampak dari sebuah radiasi. Contoh fenomena yang pertama, bom atom nuklir, ya, oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Ini saya kira kita paham terus semua pada saat bom atom itu terjadi di Jepang di tahun 1945. Kemudian fenomena kebocoran reaktor nuklir di Fukushima, Jepang yang terjadi akibat tsunami. Kemudian ada hal yang sama juga terjadi di Rusia, tepatnya di sebelah utara Kiev, yang menyebabkan banyak kerugian. Ini fenomena dampak dari radiasi. Kemudian fenomena radiasi Ka'bah. Ini mungkin hal yang juga mungkin kita sudah pahami. Radiasi Ka'bah yang tidak berujung. Namun radiasi yang dipancarkan ini tidak berdampak buruk untuk kesehatan. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian, penduduk yang hidup di sekitar Mekah hidup lebih sehat karena energi yang dipancarkan Ka'bah. Ya, sekali lagi, energi yang dipancarkan Ka'bah, menurut para ahli Muslim, itulah sebabnya ketika mengelilingi Ka'bah, seorang akan merasa seperti mendapatkan energi yang sangat besar. Ini memang bisa dirasakan bagi saudara-saudara umat Muslim yang pernah dekat dengan Ka'bah.
bisa merasakan bagaimana radiasi Ka'bah yang begitu menjadi hal yang menjadi hal yang luar biasa. Ini juga sekaligus merupakan karunia Allah. Nah, dampak radiasi itu dapat ya dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan itu bisa berupa demam, ya. Bisa berupa demam, kemudian bisa saja mual, kemudian muntah, mual, muntah, kemudian juga mutasi genetika, gangguan sistem saraf, kanker, gangguan sistem reproduksi, hingga kematian. Ya, tergantung seberapa besar radiasi yang kita terima. Nah, disinilah masuk yang namanya K3. Jadi dampaknya, ya, kalau tadi memang kita butuhkan, ini radiasi kita butuhkan dalam kedokteran, dalam komunikasi, dalam teknologi. Nah, tapi dampak yang bisa ditimbulkan ketika kita terkena radiasi yang kita terima boleh jadi itu kita demam, mual, muntah, ya. Mungkin bahkan sebenarnya sistem saraf, kanker, gangguan sistem reproduksi, bahkan hingga bisa terjadi kematian. Ya. Saya kira sebentar kita lihat beberapa visual video yang bisa berakibat atau akibat daripada radiasi. Nah, bahaya radiasi pada telepon seluler, ya. Ini dikutip dari DNA dari India. Ya, sejumlah dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Risiko kanker otak, ya, pada anak remaja meningkat 400% akibat penggunaan ponsel. Ya. Kemudian kedua, bukan hanya pada anak dan remaja, pada orang dewasa, radiasi ponsel juga berbahaya. Ya, penggunaan ponsel 30 menit per hari selama 10 tahun dapat meningkatkan risiko kanker otak. Ya, dan akustik neuroma, atas ini tumor otak yang bisa menyebabkan tuli. Ada radiasi ponsel juga berbahaya bagi kesuburan pria. Ini masalah kesuburan pria. Menurut penelitian, penggunaan ponsel yang berlebihan itu bisa menurunkan jumlah produksi atau sperma hingga 30%. Kemudian frekuensi radio ponsel juga bisa menyebabkan perubahan pada DNA. Ini juga memicu kanker. Kemudian frekuensi radio juga radio pada ponsel juga mempengaruhi kinerja alat-alat penunjang kehidupan. Juga bisa menimbulkan kematian mendadak. Sebuah penelitian membuktikan bahwa produksi hormon stres kortisol itu meningkat pada penggunaan ponsel dalam durasi yang panjang. Ya, ini menimbulkan kadar stres, ya, peningkatan kadar stres. Kemudian pencegahannya seperti apa dari efek? Misalnya, secara umum itu bisa kita cegah dengan menggunakan pakaian yang menutup seluruh tubuh. Ini APD lagi nih, ya, alat pelindung diri. Sebisa mungkin selama 10 hari tidak sering berada di luar ruangan karena radiasi minimal dipengaruhi jarak dan waktu. Ya, 10 hari tidak sering berada di luar ruangan. Banyak minum air dan makan makanan yang mengandung yodium termasuk buah-buahan. Mandi menggunakan shower atau usai berpergian, menggunakan payung saat keluar rumah, terutama di kawasan radius 100 km, tidak meminum air dari keran misalnya. Ini pencegahan semua, apalagi dengan masa-masa sekarang ini agak rentang penyebaran virus
yang boleh jadi menjadi hal yang sangat riskan buat kehidupan kita. Dan inilah yang sekaligus menjadi penyebab kenapa pemahaman atau pengetahuan tentang radiasi ini perlu kita pahami, sehingga unsur-unsur yang bisa menyebabkan hal yang terburuk buat kehidupan kita itu bisa kita minimalisasi. Nah, kemudian untuk meminimalisasi atau mengurangi efek radiasi cahaya dari matahari itu dengan menggunakan sunblock setiap hari. Ya, kemudian juga menggunakan sabun untuk membersihkan wajah karena kadar sensitivitas kulitnya berbeda. Dan saya pikir beberapa hal yang biasa memang kita gunakan untuk bagaimana mengurangi efek radiasi dari cahaya matahari, karena itu juga bisa mempengaruhi kulit kita, apalagi dengan sinar langsung sinar matahari langsung yang bisa mengena di bagian tubuh kita, di kulit kita, itu bisa menimbulkan efek-efek yang terhadap kesehatan kulit. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan kali ini sebagai pengantar dari materi radiasi dan visual atau video-video tentang akibat-akibat radiasi nanti saya akan upload masuk di kelas dan bisa ditonton sekaligus menjadi bagian dari perkuliahan kita ini atau pembahasan materi tentang radiasi. Silakan Anda mengerjakan hal-hal yang diminta dalam kelas, apakah tugas-tugas untuk diselesaikan untuk menjadi penilaian-penilaian dalam proses perkuliahan daring ini. Saya kira itu dari materi dari saya dan mohon maaf atas waktu yang sangat singkat untuk memaparkan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.